Om Aswin Januar, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Boleh diceritain dong sedikit sejarah dirimu akhirnya bisa jadi pengusaha sukses nih? Kalau dibilang sukses ya masih belum, masih berkembang, mohon doanya semuanya. Jadi saya itu anak ketiga dari 4 bersaudara, bapak saya supir taksi, ibu saya penjahit. Terus kemudian waktu SMP itu alhamdulillah SMP favorit. Kemudian saya di sekolah di SMK Negeri 11 Surabaya. Saya keluar, terus saya ke PGRI 3. Di situ saya bandel, bolos 8 bulan, nggak naik kelas. Kemudian dikeluarin karena nonjokin guru. Saya bandel banget. Kemudian saya di pondok pesantren. Di pondok pesantren saya alhamdulillah tobat, diangkat jadi guru honorer sambil sekolah madrasah aliyah. Nggak sampai lulus, saya kabur dari pondok pesantren. Jadi sampai sekarang ijazah saya hanya SMP. Kalau orang bilang S2, SD SMP. Terus kemudian saya diajak teman untuk jadi kenek di kontraktor di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Surabaya. Saya jadi kenek, kirim-kirim barang, buat tender-tender, ketemu bos-bosnya, saya bilang, "Pak, saya ikut dong jadi pembantu, nggak apa-apa," gitu. Akhirnya saya diangkat jadi pembantu di rumahnya untuk bantu-bantu, ngepel-ngepel, rumah dan lain-lain. Kemudian saya sering baca-baca kontrak-kontraknya, saya mengajukan diri, "Pak, saya bisa Pak ngerjain ini," gitu. "Emang bisa loh?" "Bisa." Saya dites, ketemu kepala dinas, terus untuk lobby-lobby. Ternyata dengan kepolosan saya mungkin waktu itu masih kecil, banyak kepala dinas yang suka sama saya, banyak kasih-kasih atau kabit-kabit yang percaya sama saya, sehingga saya banyak dapat proyek. Ketika gajian pertama saya, itu banyak beberapa orang dinas yang, "Pak, saya traktir, saya gajian nih, gaji saya sekian." Waktu itu cuma 2.200.000. Buat teman-teman aja di sini saya sudah cukup kok gitu. Dari situ banyak kepala-kepala yang terenyuh, akhirnya maunya saya yang ngerjain tendernya. Jadi bos saya banyak job. Sampai di situ kemudian saya masih kemana-mana naik angkot. Saya minjem motor bos saya 1 jam. Maklum waktu masih muda ya, jemput pacar, pulang alhamdulillah saya dipecat. Terus saya tunjukin bos saya nabung dari duit yang dikasih-kasih. Jadi saya nggak ada hitungan gaji sebenarnya, cuma dikasih-kasih aja sama bos saya. Saya pecat celengan saya depan bos saya, kekumpullah 3 juta sekian. Saya bilang, "Untung saya ada nabung Pak, terima kasih selama ini. Saya nggak ngejar uangnya, saya ngejar pengalamannya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Saya nggak dendam, saya nggak marah walaupun Bapak ngomongnya kata-kata mutiara hewan lah, ngata-ngatain saya marah-marah." Terus saya keluar, saya ikut sekolah model. Waktu ikut sekolah model, ternyata bosnya bos saya ngontek saya. Bos saya itu CV di salah satu rekanan kontraktor di Dinas Sosial Jawa Timur. Big bossnya itu PT. Nah, ketika orang dinas maunya saya, nyariin saya, big boss PT ini nyari saya. "Kamu nggak usah ikut bosmu si A, itu orang baru kemarin sore. Mending ikut aku aja langsung," katanya gitu. Tak bukain PT. Karena saya loyalitas sama bos saya, sejahat apapun orang sama saya melihat kebaikan. Kalau orang lain 1000 kebaikan akan tertutup oleh 1 kejahatan. Kalau saya enggak. Saya melihat kebalikannya. Jadi walaupun orang jahat 1000 kejahatan kepada saya, dia ada pernah baik, saya tetap anggap orang itu baik. Jadi saya bilang sama Big Boss PT itu, "Mohon maaf Pak, sampai detik ini meskipun saya bukan dari Bapak langsung, dari anak buah Bapak, tapi kalau untuk nyaingin bos saya sama-sama perusahaan di satu tempat atau satu bidang, saya nggak mau. Ngapain setia-setia, dia kan udah mecat lo gini. Saya tetap nggak mau. Jadi saya nggak mau nyakitin orang. Sebisa mungkin saya nggak nyakitin orang gitu. Kemudian saya fokus sekolah model. Saya ikut Ungu cari model video klip Relaksa Bersamamu saat itu. Yang judul Saat Indah Bersamamu itu saya dikirim ke Jakarta, saya jadi figuran. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, "Bu, boleh nggak saya hidup di Jakarta?" Waktu itu bayar ke manajemen. Dan waktu itu ya alhamdulillah masih bersih, sekarang di proyek terus hitam gitu. Akhirnya ibu saya jual anting sama kalungnya, kejual 12 juta buat daftar saya di Jakarta manajemen dan hidup saya selama 3 bulan di Jakarta. Selama 3 bulan di Jakarta, alhamdulillah cuma 2 kali job kalau masalah itu pun figuran, dibayar 15.000, 20.000 sehari, dari pagi ketemu pagi.
Cuman di situ saya ajang langsung nyari teman-teman siapa yang mau bantu saya untuk stay survive di Jakarta. Di tahun pertama saya susah banget di Jakarta, sampai utang-utang ke Pak Haji punya kontrakan, terima kasih banyak. Walaupun terakhir diusir. Terus saya ngutang di warung-warung itu, alhamdulillah sampai sekarang 1 rupiah pun udah saya bayar semua dulu. Jadi saya nggak pernah ninggalin hutang. Terus kemudian saya di film, tahun kedua saya mulai enak. Saya udah sering dapat peran besar, terus saya ada penghasilan sendiri, walaupun kadang-kadang habis cuma dimakan dan bayar kontrakan. Dari tahun kedua mau ke tahun ketiga, saya mikir saya harus kerja ini, masa depanku apa, karena saya minder dikatain cewek. Aduh, masa depan figuran mah nggak ada di Jakarta, nggak jelas, nggak punya kontrakan. Semua cewek-cewek jauhin saya jadi drop. Akhirnya saya berpikir, udahlah, nggak perlu aku ganteng keren, nggak perlu jadi artis, nggak perlu jadi gimana-gimana. Yang jelas aku nyari duit aja. Aku pengen ngerasain gimana susahnya mencari uang yang halal dan mengeluarkan keringat. Akhirnya saya jadi kru, apa aja serabutan, jadi PU, pembantu umum di salah satu produksi, perusahaan produksi PH gitu. Kemudian saya jadi unit, terus kemudian saya sambil nyari teman-teman, saya jadi agensi figuran. Agensi figuran, saya bisa beli mobil, beli tanah, udah mulai enak, kena cewek. Jadi saya disarankan sama orang tuanya untuk punya rumah, usaha dan mobil, baru boleh dinikahin anaknya. Ketika itu udah semua punya, pacar saya justru yang selingkuh. Terus tuh orang tuanya dapat, anaknya hilang gitu. Akhirnya saya drop, saya judi. Judi bola, togel setiap hari, sampai sehari itu mencapai angka 40 jutaan sehari. Menang ya buat pesta, di satu kontrakan sama teman-teman buat makan-makan enak. Kalau kalah jual-jual. Nah, dari situ tabungan sekitar 300 sampai 400 juta itu habis dalam 1 bulan. Saya drop, saya pulang ke Surabaya. Di Surabaya sambil saya patah hati karena pacar saya selingkuh dan lain-lain. Berkata calon tunangan lah misal. Akhirnya saya patah hati di Jakarta, di Surabaya itu 9 bulan. Terus saya dikatain ibu saya, masa laki-laki cuklean gitu, atau gampang patah hati gitu. Saya berangkat lagi ke Jakarta. Bismillah, saya dikasih uang saku ibu saya 5 juta. Saya ngontrak di depan Citos, Cilandak Mall, bukan Citos, Cilandak Mall. Itu saya ngontrak di 1 juta, sisanya saya buat makan. Saya tiap hari ke lokasi syuting hanya nunggu callingan job agency. Mungkin unitnya Pak Andri mungkin masih ingat, terima kasih. Ngeliat saya kasihan kali, 2 hari nungguin sampai pagi, nungguin skenario turun, saya minta job. Hanya job cuma bawa 2 sampai 5 orang figuran yang saya dapat duitnya itu cuma 100.000. Dari situ saya dipercaya, sutradara maunya sama saya, semua saya bawa model, bawa figuran. Enak sampai saya punya karyawan 4. Punya karyawan 4, pendapatan saya sehari 3 jutaan. Akhirnya karyawan saya banyak yang nyakitin saya. Maksudnya itu korlap saya itu banyak yang selingkuh, banyak yang berbuat enggak, akhirnya merugikan saya, merugikan nama saya jelek dan lain-lain. Akhirnya saya hanya berdua sama korlap saya, itu masih survive sehari 800 sampai 1,5 juta. Kemudian saya ketemu istri saya nih, saya nikah. Akhirnya karena kerja di film nggak ada ketemu waktu, istri saya juga kebetulan model sama pemain sinetron tapi baru. Akhirnya saya putuskan sama istri keluar. Sempat jadi unit sih selama setahun, cuman akhirnya karena nggak ketemu sama istri, kayak nggak nikah gitu, beda lokasi. Terus capek juga, akhirnya kita berdua memutuskan keluar dari film, kita bisnis di hobi. Uang sisa 3 juta 700, saya mulai jual beli kucing Garcia. Beli kucing Garcia, saya dapat harga di Priok waktu itu beli sekitar 2.100.000, saya jual aku 3.900.000. Dari itu saya putar sampai jadi 100 juta lebih. Separuhnya berupa kucing, separuhnya berupa uang cash. Walaupun saya jual beli kucing, saya bisa menghidupi anak istri saya dan keluarga istri saya, karena kita memang anak istri juga orang-orang yang nggak punya. Kita ngontrak di PDK Jamrut, Bekasi, Lampung. Terus dari situ
saya sama istri berpikir kita kucing udah lumayan nih, sebulan 20 sampai 30 juta, tapi kok ada yang nyinyir, Mas jual beli kucing itu haram gitu. Padahal dari ini saya lihat kalau diambil dagingnya dan diambil susunya itu baru haram, tapi kalau jual beli untuk dirawat atau mahar itu halal, karena kan untuk dirawat.